Bursa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hari ini bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertemuan ini kemudian menjadi sorotan karena keduanya belakangan ini moncer masuk dalam radar survei Capres 2024. Nah, pertanyaannya, akankah keduanya berduet di Bursa Pilpres 2024? Agus Harimurti Yudhoyono bersama Anies Baswedan menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat di Kemayoran, Jakarta. Penampilan Anies menarik perhatian karena mengenakan syal Partai Demokrat. Di acara ini, AHY melontarkan pujian dan mendoakan Anies sukses memimpin DKI Jakarta. Kami berdua masuk ke dalam dunia politik. Saya masih menggunakan seragam militer, beliau masih seorang tokoh akademisi atau cendekiawan yang ingin terus menghadirkan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan untuk kemajuan bangsa. Kemudian, sekian tahun kemudian, dipertemukan dalam sebuah ruang demokrasi. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Tentunya tidak kemudian memudarkan semangat persahabatan. Dan tentunya kita selalu mendoakan semoga Gubernur Anies Baswedan sukses dalam memimpin DKI Jakarta. Memimpin masyarakat yang begitu dinamis. Pertemuan Anies AHY tak luput dari spekulasi politik. Pasalnya, kedua tokoh belakangan ini santer masuk ke radar survei untuk Bursa Pilpres 2024. Kans untuk duet juga terbuka lebar. Akankah kemunculan duet Anies AHY ini menjadi sinyal konsolidasi di Bursa Pilpres 2024 mendatang? Tim TV One mengabarkan. Saya ingin ke Mas Santa Yuda. Mas Santa, kalau kita lihat, apakah mungkin nanti Anies Baswedan ini akan bersanding maju ke Pilpres bersama dengan AHY? Ya, peluang itu tentu saja mungkin. Apalagi kita lihat peta koalisi yang mungkin terjadi ya. Paling tidak yang hari ini tendensi peta koalisi kalau kita bagi menjadi 3 polar, basis analisanya adalah isu yang sedang katakan isu penundaan pemilu itu kan terbagi menjadi 3 kutub paling tidak. Yang kedua adalah dilihat dari kedekatan partai, kecenderungan ketiga adalah potensi kingmaker. Nah, kalau dilihat sekarang ada 3 pengelompokan, katakan 1 PDIP dan Gerindra kalau mereka berhasil membangun aliansi mendukung Prabowo Puan Maharani, sementara begitu kecenderungannya. Yang kedua, potensi yaitu Ibu Mega sebagai king queen-maker-nya. Yang kedua adalah kutub yang kedua sebelum masuk ke sana, yaitu yang terdiri dari yang pro penundaan pemilu isunya hari ini dan punya kedekatan dan potensi kingmaker-nya adalah Presiden Jokowi, yaitu PKB, Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Siapa nama ini sebelum masuk ke sana adalah Ganjar Pranowo yang berpotensi bisa berpasangan dengan Erick Thohir yang kecenderungannya cukup kuat dengan Erick Thohir kalau kita lihat kedekatan dengan Presiden Jokowi, atau dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto atau Ketua Umum PKB Caimin. Nah, yang ketiga ini yang menarik adalah yang cukup tegas menolak isu penundaan, juga sama-sama berada di luar pemerintahan, ditambah lagi mereka memiliki potensi kingmaker yang cukup dekat yaitu SBY dan JK. Jadi di belakang AHY ini kan Pak SBY, di belakang Anies bisa dikatakan kedekatan cukup dekat dengan Yusuf Kala, JK. Nah, yang ketiga ini yaitu Partai Demokrat, PKS. Belum selesai, satu lagi kurang. 2 partai ini kalau digabungkan 9,4% Partai Demokrat, PKS itu 8,7%, baru 18,1%. Kalaulah kita asumsikan 2 partai ini berhasil membangun aliansi yang berpotensi menjadi kingmaker-nya dan SBY dan JK. Nah, potensinya syarat 20% itu yang partai dalam pemerintahan cukup tegas menolak isu penundaan pemilu adalah Partai Nasdem. Jadi mungkin saja Partai Nasdem bergabung menjadi bersama PKS dan Demokrat itu membentuk aliansi kutub polar politik baru dengan mendukung katakanlah nama yang sedang kita bahas yaitu Anies dan AHY. Itu peluangnya ada. Karena apa? Karena Anies cukup dekat dengan Partai Nasdem, dengan Pak Surya Paloh. Tetapi sekaligus tantangan terberatnya adalah soal kedekatan yang cukup berjarak antara SBY dan Pak Surya Paloh. Kita tahu Pak SBY dan Pak Surya Paloh itu secara politis tidak terlalu dekat dibandingkan tokoh-tokoh yang lain. Itu tantangan terberatnya. Yang kedua, kenapa saya katakan ini punya peluang juga cukup besar, 2 kombinasi figur ini cukup saling melengkapi. Satu kekuatan, katakanlah selain sipil militer yang telah dibilang, Anies basisnya sipil, kemudian AHY adalah militer.
Dua figur ini juga kalau kita analisa, mereka berangkat dari kekuatan basis yang relatif saling melengkapi. Kalau Anies Baswedan itu kekuatannya kerap dibilang kan di barat, di Jawa Barat, basisnya Pak Prabowo pada 2019, DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Sumatera. Dan kelemahan Pak Anies itu adalah di Jawa Tengah dan seterusnya. Mestinya ada peluang bagi AHY untuk membangun di Jawa Timur dan sebagainya, beliau dari Pacitan. Meskipun di sana juga belum begitu kuat Pak Mas AHY, tapi ada peluang dengan waktu 2 tahun ke depan atau 1,5 tahun ke depan. Jadi saling melengkapi. Yang kedua, Anies dipersepsikan sangat kanan, katakanlah representasi kelompok religius, kelompok kanan Islam. Dan AHY kan karena itu religius dan nasionalis juga saya kira saling melengkapi. Dua kutub yang saling melengkapi. Kelemahan AHY kerap disampaikan soal pengalaman beliau, selain sebagai ketua umum soal pengalaman. Tetapi kita tahu Anies memiliki pengalaman dan terbang politik yang cukup tinggi. Jadi dua figur ini kalau saya ditanya, tentu punya peluang besar. Secara figur, personalitas, kekuatan, latar belakang, mereka itu saling melengkapi. Tantangannya adalah dua hal. Satu, bagaimana membangun, meyakinkan partai-partai koalisi, terutama mungkin PKS punya peluang bersama Demokrat, partai di luar itu, terutama partai yang sekarang memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi yang berada di dalam pemerintahan untuk membangun aliansi itu, apakah mereka berhasil membangun itu? Kalau mereka berhasil membangun itu, maka berpeluang untuk membentuk koalisi sendiri, saya kira itu faktor yang paling menentukan.